Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ketemu. Sebelum kita belajar, silahkan dipimpin doa dulu untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Silahkan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa belajar seperti biasa. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan untuk menjalani pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya Bapak absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang nggak masuk nggak? Siapa yang nggak masuk? Novia. Terus? Alvin. Terus siapa lagi? Dimas. Ya. Abun ya. Nah, mudah-mudahan nanti pekan depan atau pos pembelajaran kedepannya bisa hadir ya seperti kalian ini. Kemudian kita hari ini belajar fisika. Kalau kemarin-kemarin kita sudah belajar, hari ini kita alhamdulillah dalam sepekan ini bisa belajar lagi. Kita harus semangat menuntut ilmu ya. Kenapa? Karena barang siapa belum pernah merasakan pahitnya mencari ilmu, walaupun sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi kalau kita susah untuk mencari ilmu, malas untuk mencari belajar, maka kita akan bodoh nantinya. Akan menjadi orang bodoh kalau kita malas untuk belajar. Jadi semangat belajar. Oke ya. Kita hari ini sudah belajar dulu ya. Kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang hukum Ohm. Apakah ada yang masih ingat apa itu hukum Ohm? Silakan. Siapa? Syahya. Apa hukum Ohm yang dulu kita pernah belajar di pertemuan sebelumnya? Jadi hukum Ohm itu adalah kuat arus listrik yang mengalir dalam suatu pengantar atau hambatan. Besarnya sebanding dengan beda potensial atau tegangan antara ujung-ujung pengantar tersebut. Ya, hukum Ohm besarnya apa tadi? Besarnya kuat arus listrik sebanding dengan tegangan dan hambatan. Ya, kita udah belajar kemarin-kemarin ya tentang hukum Ohm, pelajaran sebelumnya. Kemudian kira-kira yang sudah kita pelajari dulu itu besaran apa saja sih yang mempengaruhi hukum Ohm? Ada yang bisa ngejawab, yang ingat, masih ingat? Siapa? Tasya. Oke, Tasya. Jadi jawabannya itu ada 3, yaitu P tegangan, I kuat arus listrik, dan N hambatan. Jadi hukum Ohm itu ada besaran-besarannya. Yang pertama apa tadi? Tegangan, terus kuat arus dan hambatan. Ada 3 dalam hukum Ohm. Kita kan udah belajar sebelumnya ya. Ini kita mengingat kembali saja. Kemudian apa sih syarat arus listrik dapat mengalir? Apa? Siapa yang jawab? Robi. Ya, apa Robi? Syarat arus listrik dapat mengalir adalah adanya perbedaan potensial antara dua kutub. Adanya perbedaan potensial antara dua kutub. Terus apa lagi? Kedua kutub dihubungkan dengan konduktor atau penghantar listrik dalam rangkaian tertutup. Nanti ada 2 kutub kemudian dihubungkan ya dengan penghantar. Nanti akan terjadi arus listrik. Ya, itu tentang hukum Ohm yang kita pelajari kemarin-kemarin. Kemudian hari ini kita karena kaitannya dengan arus listrik tadi, Robi ya, ada 2 penghubung ya, ada 2 penghantar yang menghubungkan kutub positif dan negatif. Hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik ya, rangkaian listrik. Jadi tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama akan memahami rangkaian hambatan secara seri paralel dan campuran menggunakan media PET simulasi. Kita akan simulasikan ya, karena kita keterbatasan alat di sini, kita akan praktekkan melalui aplikasi ya.
Kemudian tujuan yang kedua, kita akan menganalisis berapa sih besarnya tegangan, ya, potensial, kuat arus dan hambatan yang ada di rangkaian tersebut. Kemudian kita juga akan apa? Akan mempraktekkan percobaan rangkaian seri paralel. Kemudian yang terakhir, tujuan kita hari ini adalah kita akan nanti kalian akan mempresentasikan. Sudah praktek, kalian catat nanti hasilnya di LKPD, kemudian kalian presentasikan, ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan ini dulu, tes dulu ya. Bapak ingin mengetahui sampai di mana nih kemampuan kalian. Apa masih ingat nggak? Atau bagaimana? Nah, kita tes dulu. Silakan dibuka HP-nya, Bapak kirim ke grup WA. Ya, ke grup WA. Soalnya kita tes dulu. Nanti tolong dibagikan soalnya, diklik ya. Silakan dibuka. Waktunya berapa? 10 menit. Kalian ngisi soal, waktunya 10 menit. Bapak kasih waktu ngisi soal, waktunya 10 menit. Oke, dimulai 8.45. Ya, silakan. Oke, diisi dulu. Silakan diisi. Soal pretestnya. Bisa dibuka? Bisa, oke, diisi. Sebisanya saja, sebisanya. Ada yang sudah? Langsung kirim? Sudah, Pak. Sudah? Sudah? Waduh, hebat-hebat nih. Ada yang belum? Sudah, Pak. Rapi udah? Sudah, Pak. Sudah? Ini udah? Sudah. Sudah. Sudah? Ada yang belum? Ada yang masih proses? Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Nanti hasilnya kita lihat nanti ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Nah, silakan tangan di atas. Tangan di atas ya. Kata kuncinya adalah tepuk. Ya. Kata kuncinya adalah tepuk, biar kita tidak stres ya, kita tegang. Tepuk. Tepuk 1. Tepuk 2. 3. Nah. Kata kunci adalah tepuk. Kalau tidak ada kata tepuknya jangan tepuk. Nah, ya udah itu ya. Nanti mudah-mudahan harus konsentrasi. Kita belum apa udah baru juga mulai belum konsentrasi nih. Hadirin nanti ya. Oke, nanti kita lebih konsentrasi lagi. Supaya lebih konsentrasi, Bapak punya untuk lanjut ya, kita lanjut ke pembelajaran. Bapak punya apa? Punya masalah nih ya. Punya masalah nih. Kita tadi kan ada berapa tujuan kita? Ada 4 ya. Yang pertama kita akan memahami apa itu besaran seri paralel. Yang kedua akan menganalisis besaran-besarannya. Yang ketiga kita akan praktikum. Yang keempat akan presentasi. Sebelum ke sana, Bapak punya masalah nih ya. Masalah. Kira-kira perhatikan gambar nih. Gambar apa ini? Lampu. Gambar lampu.
lampu. Lampu apa yang biasanya ramai tuh di Agustusan? Lampu apa? Lampu tumbler. Lampu apa yang suka Agustusan tuh ramai itu apa tuh? Lampu? Kalau yang nggak punya dana sih pakai hiasannya itu bukan lampu ya, tapi yang orang yang kampung-kampung yang kaya mah pakai lampu tuh. Apa namanya tuh lampu apa? Lampu hias. Lampu hias kan? Tuh kalau Agustusan kan banyak ya. Nah, ini lihat lampunya tuh ya. Tuh lampu hias ya. Ya pernah lihat gak? Pernah. Di kampung-kampung kalau ada Agustus udah ada lampu hias ya. Nah, kira-kira itu ada lampu. Kemudian ini kira-kira apa informasi yang kita peroleh dari lampu ini? Apa? Lampunya apa? Lampunya bagaimana? Banyak apa sedikit? Banyak. Nah, lampunya banyak ya? Oh, tidak satu. Kemudian kalau lampunya dinyalain satu, akan nyala semua. Kalau misalnya lampunya putus satu, bagaimana? Putus semua. Putus semua. Nah ini kalau dirangkai lampu itu seperti ini gambarnya, ya, seperti ini atau seperti ini juga, ya. Apa itu? Lampu ya. Ini contoh lampunya 2 sejajar, kemudian itu lampunya 2 vertikal. Ada yang sejajar, ada vertikal. Ini gambarnya. Kemudian ini gambar 1, gambar 2, dan ada yang seperti ini. Nah inilah lampu disusun lah, ya. Lampu apa namanya? Lampu yang Agustus, lampu hias itu disusun mereka seperti ini, ya. Ada teknik menyusunnya, ya, supaya tidak putus, supaya putus semua, supaya mudah gitu ya. Ini seperti ini susunannya, ya. Dalam ilmu fisika seperti ini gambarannya. Kita taunya lampu itu disusun, oh seperti ini. Oh ternyata kalau dirangkai, kalau dikaitkan dengan pelajaran fisika, ya seperti ini gambarannya. Ya baru tahu ya. Nah ini pemanfaatan kita rangkaian yang tadi itu, ya. Kemudian, nah ini lampu bisa disusun seperti ini, ya. Ada bayangan, ya, tentang materi yang akan kita pelajari. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan tentang ini, tentang lampu? Lanjut? Lanjut. Nah, sebelum lanjut, coba kita perhatikan nih. Bapak punya video, kalian perhatikan di video itu ada masalah. Dan masalah ini akan kita pecahkan ya bareng-bareng melalui pembelajaran ini. Bentar ya, lagi loading. Tolong disimak, didengarkan. Perhatikan video ini. Sampai dengan siang, sore, mohon maaf, MLS atau bergilir masih terjadi, ya. Saya belum mendapatkan masukan ini kira-kira perkapan ya, per berapa jam, tapi bergilir. Tapi mudah-mudahan dengan akan segera masuknya pembangkit-pembangkit besar, mudah-mudahan nanti yang jumlah yang bergilirnya ini semakin sedikit semakin sedikit. Nah itu video 1, sekarang video kedua. Ya, tolong bandingkan. Is het echt? Ja, het is echt. Waarschijnlijk wordt die bouw wel leuk. We hebben ooit een reclame gemaakt over 2 zogenaamde hackers die de hele stadverlichting uitzetten. Het is helemaal donker. En dan leek het mij leuk, juist met Delft leuk te laten zien dat het in het echt ook kan. Ik heb hier mijn iPhone. Daar heb ik een programma op geïnstalleerd. En deze, dat programma, dat
kan ik de besturingscommando's van het bestuurprotocol aanpassen. Dat betekent dat ik straks een lichtje kan uitdoen en van de bouw uit wil. Stop. Lihat? Terlihat? Ya. Kijk hier jongen, kijk. Nah, satu lagi. Nah, apa yang terjadi? Nyala ya? Tuh, apa itu? Mati. Kemudian nyala lagi. Nah, ini ada 2 video ya. Video kedua ini. Nah, itu video yang bisa ditayangkan. Selanjutnya nah, dari video tadi, video pertama tentang apa? Tentang pemadaman listrik oleh PLN. Pemadaman listriknya bagaimana? Bergilir. Nah, pemadaman listrik Anda bergilir. Pernah nggak pemadaman listrik bergilir? Di Carita mati, di Labuan mah hidup. Pernah kan? Pernah ya. Ya, itu berbeda-beda. Nah, sekarang video yang kedua tadi ada seorang hacker. Tahu hacker? Tahu. Nah, hacker itu udah canggih, dia pakai HP ya tadi ya. Ada hotel, dia matiin dengan satu tombol aja mati tuh HP. Ya. Terus yang hotel di sampingnya dia pakai aplikasi, diklik di tombol satu bisa mati. Nah, sekarang masalahnya gini. Masalahnya adalah apa perbedaan pemadaman listrik oleh PLN dengan pemadaman listrik oleh si hacker tadi? Tuh, masalahnya. Apa bedanya? Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Bedanya, beda nggak? Beda ya, beda. Beda apa sama? Nah, nanti kita akan lebih perdalam lagi permasalahan ini. Kita akan buktikan dengan praktikum dan diskusi. Kita akan tahu jawabannya beda apa sama, kita buktikan. Mungkin tadi adalah hipotesis kalian ya, jawaban sementara, tapi kita harus membuktikan. Masalahnya adalah beda apa sama pemadaman listrik oleh PLN dengan pemadaman listrik oleh hacker. Itu. Kemudian yang kedua masalahnya itu kira-kira apa namanya ininya nih? Apa kelebihan kekurangannya? Pemadaman listrik oleh PLN sistemnya kelebihannya apa? Kemudian oleh hacker kelebihan dan kekurangannya apa? Sudah tahu? Belum? Nah, kita akan gali informasi-informasi ini, kita akan jawab ya pertanyaan masalah kita ini. Ada 2 masalah tadi ya. Apa bedanya? Kemudian apa kelebihan kekurangannya? Kita akan gali, kita akan Kita akan cari jawaban-jawaban itu melalui kegiatan kita ya. Nah, selanjutnya untuk mencari jawaban ini kita akan praktekkan ya, kita akan bagi kelompok ya. Siap? Kita akan jawab pertanyaan tadi dua masalah kita ya dengan diskusi kelompok. Pertanyaan-pertanyaan tadi akan kita jawab dengan kita akan praktikum ya. Kita bagi kelompok dulu. Kelompok 1. Berapa ini jumlahnya ada? 30 ya? 30 berarti kita bagi berapa kelompok? 5 ya, 5 kelompok. Oke, kita bagi 5 kelompok. Kelompok 1 ini nanti diisi LKPD, kita bareng-bareng isi. Kelompok 1, kemudian kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, udah? Siap? Oke, selanjutnya silakan dipelajari dulu LKPD-nya. Silakan ditulis kelompoknya, kelompok tadi udah dibagi ya. Kelompok 1 Robi, kelompok 2 Jam Sia, kelompok 3 Rohayana, kelompok 4 Akmal, kelompok 5 Salwa. Silakan diisi dulu nama kelompoknya, kelas dan nama-nama anggotanya. Silakan diisi. Sudah diisi? Ya, sambil ya diisi ya.
Sambil diisi ya, sambil diisi, Bapak kirimkan bahan ajar. Nanti kalian akan ngisi ini, ngisi praktikum kan? Dan materi-materinya dan jawaban-jawabannya dan permasalahan tadi yang ada di ini untuk referensi, Bapak kirimkan bahan ajar yang kalian sambil baca, sambil praktikum, ada yang praktik pada yang baca nanti untuk menjawab pertanyaan ya. Bahan ajarnya 3, Bapak kirim lagi ke grup ya. Ya silakan sambil diisi. Bapak kirim di grup. Bahan ajar yang pertama tentang bahan ajar ini ya, rangkaian seri paralel. Bapak kirim tuh ya di grup. Kemudian ada YouTube tentang rangkaian seri paralel. Kemudian ada apa? Ada jurnal, ada artikel tentang rangkaian seri paralel. Silakan itu dibaca untuk menambah wawasan kalian. Oke, sudah diisi. Sudah dilihat LKPD-nya? Sudah ya. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan nggak nih? Sebelum kita praktikum, ada yang mau nanya nggak? Sudah dipahami nih, bahan ajarnya sudah diberikan. Kemudian kita akan dilanjut dengan praktikum. Sudah ya? Sudah bisa ini? Sudah dipelajari? Bahan ajarnya juga sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut ke praktikum. Nah, di situ ada apa yang pertama harus siapkan? HP. Ada HP? Ada. Jaringan internet. Udah ada data selulernya? Ada. Kemudian setelah itu kita buka virtual lab. Ya, Bapak kirim linknya nih. Iya, Pak. Linknya dikirim di grup. Nah, silahkan dibuka. Sudah? Iya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini. Apa ini? Aplikasi PET simulasi. Ya udah diklik linknya, udah muncul ini. Nah, silakan disusun sesuai instruksi di LKPD. Silakan disusun. Satu kelompok kalau bisa pakai HP-nya semua pakai. Kan ada 5 orang pakai. Barangkali nanti yang satunya error bisa ada untuk penggantinya. Silakan dibuka. Disusun sesuai dengan instruksi di LKPD. Ya, silakan disusun dulu rangkaiannya. Yang pertama apa kita? Menyusun rangkaian apa itu? Rangkaian seri. Menyusun rangkaian seri. Silakan disusun sesuai dengan gambar di LKPD. Yang pertama apa itu? Kabel ya. Kabel, kemudian ada apa itu? Resistor. Kemudian ada kabel, pasang lagi kabel. Kemudian dipasang lagi resistor. Resistor harus ada berapa itu? 3. Ya, silakan. Silakan disusun. Ada yang macet gak? Nge-lag gak? Lancar? Alhamdulillah. Silakan disusun seperti gambar di LKPD atau di layar depan. Ada kendala? Lancar? Sok, sudah diisi ya. Disusun dulu. Sudah terbentuk belum? Seperti ini? Sudah? Oke, dilanjut. Dinyusun dulu rangkaiannya. Kalau sudah tersusun rangkaiannya baru kabel-kabelnya disusun.
Kalau sudah diberi baterai, baterainya berapa itu di LKPD? 1. Silakan disusun. Ada yang nggak bisa kelompok 1 lancar? Lancar. Kelompok 2? Lancar. 3? Bisa? 4? Akmal? Lancar. 5? Lancar. Oke, dilanjut. Dimunculkan ya, diklik tampilan arus elektron checklist, label checklist, nilainya checklist. Ternyata berapa itu resistornya? 10 ohm, 10 R1 10, R2 10, R3 10. Baterainya berapa Pol tegangannya? 9. Nah, udah dilanjut sesuai instruksi LKPD. Ukur tegangan ya, tegangan totalnya ukur pakai apa itu? Voltmeter. Silahkan kalian pakai tuh ujung-ujungnya. Berapa tegangan totalnya? Kalian itu tempelkan tuh tangan-tangannya penghubungnya. Tegangan total itu yang ada di baterai berapa? Nanti masukkan tuh ke pi tot ya. Ke pi total. Kemudian pi satunya berarti apa itu? Yang ada di R1. Berapa itu? Pi 2-nya berarti yang ada di R2. Pi 3-nya ada yang di R3. Kemudian ukur arusnya. Ukur arusnya. Udah, sok di ini berapa nilainya? Dimasukkan ke LKPD. Ada? Bisa ya? Nah, silakan dimasukkan ke ini. Ke hasil jawabannya dimasukkan. Bisa? Bisa ya? Oke. Ada hasilnya ada? Ada. Dimasukkan ke LKPD. Sudah. Tegangan ini arusnya. Masukkan tegangannya. Kelompok 4. Oke, sudah ada hasilnya. Kelompok 3 udah ada hasilnya. Oh, udah. Sudah ada. Masukkan ke nilainya. Kalau pi adalah apa pi? Pi ada pi. Pi itu apa? Tegangan. Kalau I apa? Arus listrik. Dimasukkan. Pi 1 berarti yang ada di R1 di sini. Ya. Di pi 2 di sini. I-nya juga sama. Ditempelkan itunya. Jangan dulu ke sini. Udah diisi. Coba hasilnya mana? Oh, ini udah ditulis di tabel. Coba lihat. Hasilnya. Mana hasilnya? Udah nilai-nilainya udah belum? Ini isi dulu. Nah, ini jangan dulu ke jawaban, ini isi dulu hasilnya. Berapa ini tadi? Nah, dimasukkan. Kalau pi total yang ini. Kalau pi 1 di sini, pi 2, pi 3, masukkan nilainya. Nanti i-nya ganti sama yang itu, ya. Oke, bisa. Yang ini udah diisi datanya? Sudah, Pak. Oke, sudah bisa. Udah ada nilainya? Sudah. Yang ini nilainya udah ketemu? 3 berarti ya? Sudah. Ini 3 Pak. Yang mana? Yang pi total itu yang ada di sini, yang ada di baterai. Ya 9. Kalau pi 1 ada yang ada di sini. Di sini berapa? Di sini berapa? Oke. So, berapa nilainya? Catat di situ. Ini 9, ini 3. Ini dilihat dulu, dicek dulu, dibuktikan lagi, jangan asal tulis. Iya Pak. Oh, ininya. Ini kan ini apa ini? Pi. Ini Ini I. pi. Ya. Coba sekarang pi dulu. Mana? Ini 9. Yang di mana itu? Ini. Yang pi total dulu. Oh. Kemudian pi satunya ada di situ berapa itu nilainya? Ini 3 pi. 3. Silakan ditulis. Gak ada kendala ya? Bisa ya? Gampang? Nah, ternyata kita bisa ukur ya. Walaupun kita tidak membuktikan secara langsung, tapi bisa terukur ya. Sudah nih, yang seri. Ini ada rangkaian apa ini? Seri. Cirinya seri apa? Panjang. Apa tuh? Panjangnya ke apa tuh? Berderetnya ke apa namanya? Horizon. Sejajar ya. Cirinya seri adalah Sejajar. Nah, sudah diisi. Sudah ketemu nilainya? Sudah.
Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Tanya Pak, Ya. nyari isan di totalnya gimana? I totalnya berapa? Berapa itu? Di sini ya? Hah? I total mah di sini. Sini, ha. Berapa itu? Ini Hah? Berapa itu? 0,30. 3 diisi. Terus di sini juga diisi. Awasin ininya yang udah. Awas, aduh apa? Ya. Bapak yang di sini kan total I total yang deket itu, yang deket baterai. Heeh. Ya. Udah diisi. Ada kendala nggak? Sudah terisi jawabannya? Sudah. Sekarang coba yang itu dibuang. Yang R1 dibuang. Kan bisa dicoplok ya? Terus munculin itunya, gambar apa namanya? Gambar ininya nih. Konvensional, coba klik. Apa konvensional? Gambar elektron bergerak. Bergerak nggak ini? Ada bergerak. Gerak. Coba yang di tengah buang, R2 coplok. Kira-kira apa yang terjadi kalau kita buang nih yang ini nih? Digunting ya? Sok, gunting. Nah, ngalir nggak elektronnya? Coba cek arusnya berapa? Mana arus? Ada arusnya nggak? 0. Berarti kalau tidak ada arus bagaimana? Gak ada listrik. Gak ada listrik. Ya udah, inget ya. Kalau kita ambil berarti satu diambil atau di stop kontaknya diputusin, yang lainnya akan Oke, itu sudah. Jadi percobaan pertama sudah. Selanjutnya kita lanjut percobaan LKPD yang keberapa tuh? Rangkaian apa ini? Tadi yang rangkaian apa tadi? Rangkaian seri. Rangkaian seri. Selanjutnya rangkaian paralel. Oke, disusun lagi. Seperti gambar di LKPD. Diulang. Disusun seperti LKPD, silakan. Yang percobaan kedua. Ini yang percobaan kedua, ada rangkaian apa ini? Yang kita kedua rangkaian apa namanya? Paralel. Silakan disusun seperti gambar itu di LKPD. Atau ini. Sudah bisa? Silakan disusun seperti LKPD dan dijawab. Sudah ada yang jadi nyusunnya? Udah, Pak. Udah? Ya. Kelompok 1 sudah terbentuk sampai mana? Sudah selesai. Udah, Pak. Sudah? Sudah seperti ini di depan? Udah.
Silakan diukur berapa tegangan totalnya. Pi totalnya. Ya, tuh silakan tuh. Ada punya kalian muncul? Pi total yang dekat ini ya Pak. Yang pi total yang dekat baterai. Pi total juga sama. Silakan dimasukkan ke LKPD. Kelompok 1 ada kendala. Kelompok 2 bisa. Bisa muncul. Muncul ya. Silakan ditulis di LKPD-nya berapa pi totalnya. Ini S1 ya. Udah nggak apa-apa ini. Kelompok 4 udah gambarnya. Udah. Oh, ada hasilnya ada. Berapa pi-nya? Oke, pi satunya juga diukur. Di sini berapa? Sini ya. Oke. Kelompok 3 ya. Kalau 3 gimana? Udah ketemu rangkaiannya sudah. Kamu ada? Sama 9. Ada. Ini muncul nggak? Muncul Pak. Muncul. Ketemu pi-nya, pi totalnya ada. Ketemu. Pi satunya, pi 2, pi total mah yang di mana? Yang di sini ya? Iya. Sok coba susun. Ukur ya. Diukur. Sama 9. Di total itu. Nggak ada kendala ya? Praktikumnya mudah? Bisa. Sama 9. Arus I-nya. I total 2,7. Total. Iya, I total 2,7. Ada kendala? Kelompok 1 ada kendala? 9. Pi-nya udah ada, udah ketemu Pi-nya. Pi 1, Pi 2, Pi 3 udah. I-nya juga udah. I2 0,9. I-nya juga sudah. I3 sama. Berapa hasilnya tadi di situ? Coba dilihat. Iya benar. 3. Tadi yang Pi. Yang Pi total 2,7. Ya, diukur di situ, diukur berapa hasilnya. I-nya berapa, Pi-nya berapa masing-masing. Kelompok 3 udah ketemu hasilnya. Tasya, udah ada belum? Oh, baru. Ya, silakan. Dilanjut. Ini ayo buka juga, ya. Ada, hasilnya ada. Sok. Ini ketemu Mal? Udah Pak. Udah. Mantap nih kelas kelompok 4. Nilainya juga sudah. Udah Pak. Ini berapa? 9. Ini 2, ini 0,9. Kalau yang tadi sama enggak? Beda. P-nya berapa ini? Ini 9, itunya 3. Kalau ini? Beda ya? Oh iya. Oke, kirain sama punya kalian. Beda ya? Oke, ini udah? Sudah sampai mana? Coba lihat. Paralel. Ini yang paralel. 0, ini sama. Cuman yang ini 939. Beda apa sama ini? Beda. Oh, beda. Oke, kalau sudah kalian jawab ini. Silakan dilanjut diskusi bareng-bareng temennya. Ya, ngobrol, cari referensi dari apa yang tadi kita udah jelasin, ya. Ayo, udah ketemu. Bisa. Kelompok 1 udah ketemu belum? Sudah. Oke, coba lihat. Ini paralel. Yang serinya mana? Beda apa sama ini? Besar tegangan pada sumber Beda. dan pada masing-masing Apa bedanya? resistor. Coba ini hasilnya bener nggak segini? Ini sama nggak? Coba diukur lagi.
Ayo diukur lagi. Rumusnya ya. Rumusnya. Coba rumusnya dulu. Diukur lagi. Hasilnya berapa itu? Besar tegangan. Oke, ini sama tuh kan, ini sama. Tegangan itu RS. Coba. Ayo. Kelompok 5 mana? Udah. Coba lihat. Ini hasilnya. Iya. Ini Ini seri itu paralel. totalnya berapa? 0,3. Hah? Coba. Nggak mungkin. Seri. Hah? Yang seri. Yang seri Hah? harusnya. Masih ada di yang seri. 0,3. Kalau ini? Totalnya? Totalnya 2,7. 2,7. Oh iya. Oke. Ini jangan ini, nggak jelas nih. Tip yang mana gitu? Ini yang Dibenerin ya. original. Makanya nggak ini. 3,3 Sudah? Yang mana? Yang mana yang benar? Semuanya. Seri. Diukur ya Ah, benar segitu. Begitu Pak. Kalau yang ini dulu ya di sini. Begitu. 3,39. Totalnya berapa ini? Benar segini? Ini benar. Oh ya. Oke, diisi. Kalau sudah semua, ada yang kendala nggak? Ngisi yang paralel, ada yang kendala? Nggak, udah. Kelompok 1 bisa? Ada hasilnya. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Jamsiah? Udah. Dah, kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Sudah. Kalau sudah ngisi datanya tadi hasil kalian presentase apa sih percobaan, sekarang isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Silahkan diisi. Diskusikan dengan teman-teman. Ya, diskusikan dengan teman-teman. Yang seri yang ini kita ngitung ini nih PPN seri. Dia gede-gede ya. Silahkan diskusikan pertanyaan-pertanyaan itu. Yang rumusnya tadi ya? Ini yang mana? Tadi mana? Satu. Ini yang salah pilih pertanyaan. Seri kan? Victor. Matiin ya ke UPS. Andi mau hotspot ke Uri aja. Ini bisa. Oh yang itu kan. Berarti rumusnya yang seri pi total sama dengan Bisa ditambah. Silakan diskusikan pertanyaan-pertanyaan itu dari hasil tadi. Paralelnya masih ini enggak? Coba nih sebelum didiskusikan ini dicopot satu. Masih bisa enggak? Kalau tadi yang seri kita coplok 1 ya? Masih? Nyala? Masih nyala. Kalau yang seri tadi dicoplok 1 adalah? Mati. Kalau ini masih? Oke, nanti ada di situ ya. Silakan jawab di pertanyaan. Seri dulu. 3 1 3 Udah ketemu Vito Bang. Jadi itu dibagi jajal aja punya. iya berarti benar ya di totalnya 9 Ya kan. Nanti kita langsung RS. apa? Totalnya. Iya. Diskusikan antara kalian, silakan. I1 sama dengan orang ininya rumusnya juga I1 sama dengan I2 sama N dengan I3 berarti ya benar sama dengan bukan bukan tambah. Tapi kok kalau yang ini bisa jadi 2 rumusnya oh iya ya ini masih hari ini paralel. berarti
per RS kalau nggak salah. Paralel kayak gitu. RS apa kalau nggak salah. Udah sih. RS sama R1 tambah R2 ditambah R3. Kalau yang ini, yang V per R, V per R itu yang 1 per R. 1 per R mah bukannya RP, paralel. Ini V, ini seri. Nih yang seri mah kayak gini nih. Tuh seri mah kayak gitu. Berarti kita harus jumlah R totalnya dulu. R-nya dulu. Udah tadi ya, R1 itu 9 totalnya. itu Kan ini kan. Ya, berarti kan 333. berarti V1 itu R. V1 itu V. Gitu. 3 ditambah 3 ditambah 3 sama Bisa ya? Bisa lah. 3 sama 3 sama 3 adalah seri. Kalau kesusahan nanti dilihat di referensi tadi bahan ajar. Bagaimana tegangannya pada rangkaian seri, bagaimana kuat arus pada rangkaian seri dan paralel, ada di situ. Atau di Google juga ada. Kalau kesusahan menjawab. Ini I per R total. Ini kan. Ini kan. Apa gini? Nih, Di susunan seri. kan RSH. Kan ini udah I-nya belum ketemu cara I-nya udah gitu. Terus I-nya udah. I-nya udah, berarti I bagi R nggak sih? Terus apa? Bukan. Diisi ya, ininya diisi. Iya. Oke semuanya, kita mulai lagi dengan sama-sama baca bismillah. Alhamdulillah kita sudah menjalankan praktikum tadi, sudah mengambil datanya, kemudian sudah diskusi, kemudian sudah menuangkan hasilnya ke dalam LKPD ya. Selanjutnya adalah tujuan kita yang terakhir adalah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ya, siap? Siap. Kita panggil nanti di depan ya, di depan di sini. Satu-satu, satu kelompok maju. Kita urutan saja atau mau diundi? Urutan. Oke, urutan. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, kelompok yang lain silakan siapkan pertanyaan. Ya, siapkan pertanyaan untuk bertanya. Dan kelompok 1 harus menjawab. Sini, silakan berbaris di sini.
Kalau di sana bisa nggak? Agak ini. Di sana? Bisa. Coba di sana. Tapi Nggak apa-apa. harus Cukup nggak di situ? ini boleh dimiringin nggak Pak? Ini udah on belum? Ke ini nggak? Kalau di situ coba di situ lagi. Nggak masuk ke ini. Coba ulangi di situ. Biar dekat. Ayo, biar nggak ngalangin ini. Coba. Ya, kelompok 1 seperti tadi. Oke, kelompok 1 mic-nya. Udah, silakan kelompok 1 dimulai. Kelompok lain siap-siap untuk bertanya. Mungkin beda pendapat dengan kalian ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kepada yang terhormat Pak Saifullah sebagai guru mapel fisika. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Rosmina sebagai MC dan rekan saya Robi Pratama. Ayo dilanjut. Berdirinya kami di sini yaitu untuk presentasi tentang hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh Robi dan kawan-kawan. Silakan kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Nomor 1 pertanyaannya apa, jawabannya apa, dan sampai selesai. Oh, ayo pertanyaannya dijawab. Oke, dilanjut. Pertanyaannya dia yang jawab. Satu orang ya, Dek. Berdasarkan hasil analisis pada percobaan, bagaimanakah besar tegangan pada sumber dan pada masing-masing resistor? Jawabannya apa? Bantuin. Ayo kelompok 1, jawabannya apa? Jawabannya adalah V total sama dengan rumusnya sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 yaitu hasilnya 9 volt. Apa itu? Rangkaian apa itu? Rangkaian seri. Rangkaian Seri. seri. P-nya Ya. bagaimana? 3 ditambah 3 ditambah 3 3 yaitu tambah 3 hasilnya tambah 3. 9 volt. 9 volt. Ya. Kalau I totalnya itu I1. Jangan dulu, ini P dulu ya. Ya. Rangkaian paralelnya apa? Rangkaian paralelnya itu V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 hasilnya 9 volt. Ya. Jawaban seperti itu. Nanti atau tanya nanti terakhir ya. Oke, dilanjut pertanyaan kedua. Nanti diskusi setelah ini ya. Sampaikan dulu hasilnya. Ayo Robi, langsung dijawab pertanyaannya. Nomor 2 sebutkan, langsung jawab. Nomor 2, berdasarkan hasil analisis pada percobaan, bagaimanakah besar kuat arus pada sumber dan pada masing-masing resistor? Pada rangkaian hambatan seri, arus listrik yang melewati hambatan 1 nilainya akan sama besar dengan arus yang melewati hambatan 2. Sedangkan pada bagian rangkaian hambatan paralel, bayangkan aliran listrik berjalan dari baterai menuju hambatan 1. Saat berada di persimpangan, aliran listrik akan memecah karena terdapat percabangan. Kuat arus listrik yang diterima tidak akan sama sehingga kuat arus sumber energinya akan sama dengan jumlah dari seluruh kuat arus semua hambatan. I totalnya berapa? I1-nya berapa? I2-nya berapa? I3-nya berapa? I totalnya Paralel. hambatan serinya I total sama dengan 1 sama dengan 2 sama dengan 3, jadi sama dengan Nilainya berapa? nilainya 0,30. 0,30 sama. Sama. Oke, Jadi kalau paralel kalau totalnya berapa? paralelnya I total sama hasilnya 2,70 ampere. I1-nya I1-nya 0,30 ditambah I2 0,30 ditambah I3 0,30 hasilnya 2,7
kalau 70 dijumlahkan. ampere. Oh ya. Oke, dilanjut. Nomor 3. Apa beda dengan kalian? Sama? Ya, nanti kita diskusikan. Nomor 3, selesaikan dulu pertanyaannya. Jika salah satu resistor dilepas, apa yang akan terjadi? Jika kalian melepas salah satu resistor dari Rangkaian rangkaian seri dulu. Bagaimana dengan seri kalau dilepas? jika kalian Jawabannya melepas apa? Dari rangkaian. ini. Dari rangkaian dan tidak menyambungkan kabelnya, ini akan menjadi sirkuit terbuka dan tidak ada arus yang mengalir di sirkuit. Pada rangkaian seri, apabila ada salah satu resistor yang dilepas, maka arus listrik akan terputus semuanya. Ya, kalau paralel? Arus pada bagian yang sejajar dengan resistor akan tetap menyala, tetapi pada bagian rangkaian lainnya, arus akan berkurang karena tanpa jalur tambahan. Hambatan total rangkaian akan lebih besar. Ya, oke. Terus, nomor 4. Nomor 4, apa pertanyaannya, apa jawabannya? Bagaimana dengan nyala lampu pada rangkaian tersebut? Pada rangkaian seri bagaimana? Kalau seri nyala lampunya? Jika diputus akan padam. Jika putus akan padam. Kalau paralel? Kalau yang paralel Yang sejajar dengan resistor akan tetap menyala, tetapi pada bagian rangkaian lainnya arus akan berkurang karena lampu jalur tanpa jalur tambahan. Hambatan total rangkaian akan lebih besar. Akan lebih besar. Apanya? Oke. Nanti siap-siap bertanya ya dengan jawaban mereka tadi. Mungkin kalian beda pendapat. Oke, yang terakhir kesimpulannya apa? Nomor 5. Dibaca, coba yang tegas suaranya dibaca. Yang nggak bisa ngomong nggak usah. Ayo. Nah, jadi Tulislah apa pertanyaannya apa? kesimpulan akhir berdasarkan permasalahan di awal, Ya. yaitu dari rangkaian seri, kita tahu bahwa rangkaian seri memiliki kelebihan dan kekurangan. Antara lainnya yaitu kalau rangkaian seri hanya membutuhkan satu kabel. Ya. Hemat biaya, tetapi jika terputus akan padam semua. Ya. Terus? Nah, kalau paralel membutuhkan banyak kabel, membutuhkan banyak biaya tetapi jika terputus salah Ya. satu kabel tidak akan padam semuanya. Ya, tuh. Kemudian yang pertanyaan itu, yang PLN dan si itu hacker kan belum dijawab. Apa kesimpulannya? Itu baru pertanyaan yang kedua. Yang kesimpulan kan ada 2 ya. Yang terakhirnya apa? Apa perbedaan pemadaman listrik oleh PLN dan oleh hacker? Bedanya apa? Oh, mungkin untuk yang PLN dia menggunakan sistem paralel. Kemudian? Karena pemadaman secara bergilir, sedangkan sistem yang digunakan oleh seorang hacker itu menggunakan sistem seri. Karena jika diputuskan satu kabel akan langsung padam semuanya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, bagus jawabannya. Silakan. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh Silakan ditanyakan. yang baru bertanya. Siapa dulu yang bertanya? Ah, ini, Cung. Ya. Coba bisa diulang jawaban nomor 1 tadi. Nomor 1 jawabannya apa? Yang paralel katanya. Mungkin beda ya. Pertanyaan nomor 1 yang paralel. Berapa? Bagaimana tegangan pada rangkaian paralel? Bagaimana tegangannya? V-nya? Langsung jawab. Silakan dari kelompok ini. V totalnya 9 volt. V totalnya 9 volt. 2,70 ampere. 2,70 ampere. Sama apa beda? Atau kelompok lain? Kelompok 2, P-nya berapa? P-nya berapa? P-nya? P-nya, V total berapa? 2,70. P tegangan. P-nya berapa? 9. Kalau P1?
P1 berapa ini? P1 9. P1 9. Apa 3? 3 ditambah 3 P1 3, P2 3, Enggak. Jadi kalau Oh, V iya. total itu kan V sama dengan. Jadi Oh, karena iya. hasilnya sama dengan. Jadi 9 sama dengan 9 sama dengan 9 karena sama dengan. Jadi dia hasilnya 9 juga. 9. Kan? P Iya, totalnya iya, 9. benar. P-nya juga 9. P1 9, P2 9, P3 9. 9. Nah, yang lain? Beda. Tadi hasilnya gimana? yang paralel Ini seri, paralel kan? Ini paralel. paralel. Ya, paralel. Yang paralel. Kalau yang seri, Kalau itu yang seri kebalikannya. Ya, kebalikannya. Oke, ya. Tadi kan Yang udah seri hasilnya itu kan 9 ditunjuk volt. ya. Hasilnya ada. 9 volt 9 volt, tapi V1-nya itu 3, Tiga ditambah V2-nya 3, V3-nya 3. Oke. I totalnya yang seri. yang I total iya. seri. Sama dengan Sama halnya dengan. kayak V total rangkaian Iya. Ya. paralel. Berapa I totalnya seri? I totalnya seri itu 0,30. I1-nya 0,30 ampere, I2-nya 0,30 ampere dan I3-nya Sama ya? 0,30 Iya. ampere. Sama yang seri. Yang paralel Berbeda. Beda. Oke? Sama semua nih jawabannya? Oke, berarti pas. Silakan ada pertanyaan lain Iya. selain dari tadi kelompok 5 yang udah bertanya, kelompok silakan, lain. ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Silakan. Oke, pertanyaannya, bagaimana hubungan antara arus listrik tegangan dengan hambatan? Jadi hubungannya antara kuat arus listrik tegangan dengan Tegangan hambatan. dan hambatan. Bagaimana hubungan kuat arus dengan tegangan? Hubungannya bagaimana? Bagaimana kuat arus listrik, tegangan dan hambatan? Langsung dijawab. Langsung jawab silakan. Ke Apa yang hubungannya? lain. Bagaimana hubungannya atau rumusnya? Oke, buat teman-teman ada yang tahu pertanyaan dari Jamsiah jawabannya? Bagaimana hubungan? Kok Silakan yang lain, gak apa-apa boleh. Yang bisa jawab. Ini pertanyaannya bagaimana hubungan kuat arus dengan tegangan? nggak ada bakalan. Boleh nanti terakhir. Oke, yang lain ada yang Nanti tidak? ya, nanti. Bapak boleh yang lain dulu nggak? Boleh. Ya. Jadi pertanyaannya dulu, terus dijawab. Dijawab sekaligus semuanya nanti. Pak, sekaligus Masih gitu. lupa. Langsung aja jawab. Oh, langsung. Ya. Silakan dijawab, ada yang bisa. Hubungan data dijawab, bisa ngejawab. Apa hubungan tegangan dengan kuat arus? Hubungannya bagaimana? Ya. Ya. Silakan ada yang bisa jawab. Bagaimana hubungan kuat arus dengan tegangan? Nih aku. Ada yang jawab? Nggak ada nih. Ayo mau jawab? Siapa? Saya aja. Silakan. Nah, jadi jawabannya itu sebanding atau berbanding lurus ini apa? Berbanding lurus V sama V. Ya. Nah, gitu. Berdasarkan hukum Ohm, maka hubungan P tegangan dengan kuat arus itu adalah Sebanding. sebanding. Ya, oke. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 yang sudah menjawab ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada. Oke. Apa yang terjadi pada arus listrik saat tegangan dibuat semakin besar? Kalau tegangan listriknya besar, kuat arusnya bagaimana? Makin besar, makin kecil. Mau tanya kuat arus di rangkaian seri rangkaian seri atau rangkaian paralel? Dua-duanya. Dua-duanya. Bagaimana kuat arus? Kalau tegangannya tinggi, Bisa terjadi kebocoran listrik ya? Bagaimana hubungan? nanti satu-satu dulu ya. Ini dulu. Kalau tegangannya tinggi, kuat arusnya makin besar, makin kecil. Secara umum saja. Semakin besar. Semakin besar, ya. Kalau semisal kan ada lampu yang dipasangkan di apa? konektor. Resistor ya, resistor. Iya, Ada lampu yang dipasangkan di resistor itu akan si lampunya itu menyala lebih terang gitu. Ya. Karena
ada arus listrik yang lebih kuat gitu kan. Siap, cukup. Ya. Cukup. Kalau tegangannya besar, kuat arusnya akan besar. Diperkecil dengan adanya hambatan, jadi sama nanti. Seperti itu ya. Ya. Terus yang terakhir tadi ya, terakhir ya. Ya. Ada kemungkinan nggak ada kebocoran listrik? Listrik bisa bocor nggak? Bisa. Seperti PDAM bocor ya. Nah, kalau listrik bisa bocor nggak? Bisa. Alasannya? Contohnya bagaimana? Mungkin kalau misal di rumah-rumah kan ada kabel ya. Ya. Itu tuh kadang digigit tikus. Nah, itu tuh dapat menyebabkan kebocoran pada listrik juga. Kebocoran listrik. Gitu. Ya. Bisa dipahami atau bagaimana? Kebocoran Dipahami. listrik bisa terjadi nggak? Menurut Jamsiah bagaimana? Hah? Oh, sama ya. Jadi listrik bisa bocor. Apalagi juga si listrik bisa dicuri ya. Nggak pakai KWH tuh ya. Nah, dicuri, bocor, hilang. Kalau kabelnya semakin bagus kabel, listriknya makin lancar. Ya. Semakin jelek yang serabut-serabut itu listriknya bocor itu. Iya. Jadi kalau kalian bikin rumah nanti ya, belilah kabel yang bagus supaya listriknya tidak bocor. Tapi kalau kabel-kabel yang jelek-jelek itu yang bikin kabel bocor. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Bukan, udah cukup nanti. Udah. Ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan dari kelompok 1. Apakah mirip-mirip atau sama-sama? Mirip-mirip ya. Mungkin jawabannya mungkin ada yang berbeda. Kalau bahasa langsung, bahasa langsung. Kalau bahasa dari nyari referensi agak berbelit-belit, to the point saja harusnya ya. Oke, lanjut kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, hasil praktikumnya. Di sini kan? Nomor 2 speaker di sini. Bagi 2. Oke, mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan nama saya Jamsiah. Saya sebagai moderator pada presentasi hari ini. Dan perkenalkan nama teman saya Pak Iris Febriani, Muslim Muhammad Khalifah, Fitri Ayu. Anita Safila. Riyad Hermawan. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang penelitian, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Langsung pertanyaan kan? Silakan dilanjut. Berdasarkan hasil analisis pada percobaan, bagaimanakah besar tegangan pada sumber dan pada masing-masing resistor? Rangkaian hambatan seri dengan volt sama dengan dengan V total sama dengan 9, masing-masing resistor memiliki tegangan sama yaitu 3 volt. Rangkaian hambatan paralel. Sedangkan paralel P1 berapa tadi? P1 3, P2 3, P3 3. P totalnya 9. Oke, ya. Sedangkan paralel V total sama dengan 9, masing-masing resistor memiliki tegangan yang sama dengan V total. Sama berapa? 9. 9. Oke, dicatat ya. Mungkin beda dengan kelompok lain. Oke, nomor 2. Keras suaranya. Berdasarkan hasil analisis pada percobaan, bagaimanakah besar kuat arus pada sumber dan pada masing-masing resistor? Rangkaian hambatan seri I total sama dengan 0,30 ampere pada masing-masing resistor memiliki besar kuat arus sama yaitu 0,30 ampere. Karena ini sejajar. Sejajar. Jadi I totalnya berapa? 0,30 ampere. Pada rangkaian apa ini? Seri. Seri I satunya? I satunya 0,30. I duanya? 0,30. I tiganya? 0,30. Yang paralel? Rangkaian hambatan paralel I total 2,70 ampere pada masing-masing resistor memiliki besar kuat arus dibagi ke
dibagi ke 3 sumber resistor yaitu 0,90 ampere pada masing-masing resistor. Berarti I satunya berapa? 0,90 Terus? 0,90 sama 0,90. Jadi totalnya 2,70. Ya, silakan. Nomor 3. Diperhatikan ya persentase teman-temannya. Nanti kalau salah kalian debatkan. Jika salah satu resistor dilepas, apa yang akan terjadi? Di dalam rangkaian hambatan seri akan ada padam dan tidak ada arus listrik. Ya. Di rangkaian hambatan paralel, jika salah satu resistor dilepas, tetapi resistor lain akan tetap menyala. Akan tetap menyala. Oke. Setuju? Sama nggak yang lain? Sama. Kalau dilepas seri mati resistornya, arusnya. Yang paralel dilepas satu akan tetap menyala. Nah, oke. Yang lain sama. Sama jawabannya. Nomor 4. Bagaimana dengan nyala lampu pada rangkaian tersebut? Nyala lampu pada rangkaian seri adalah terang dan redup. Terang dan Redup. Rangkaian hambatan paralel. Nyala lampu pada rangkaian paralel sama terangnya pada setiap lampu. Jadi terang. Kalau paralel, kalau seri nyalanya ada yang terang, ada yang redup. Kalau paralel terang semua. Iya. Oke, setuju nggak? Atau berbeda jawabannya? Ini tadi nggak ngejelasin ya. Ini mati dan nih. Kalau ini terang dan redup. Yang lain beda apa sama? Sama. Oke, dilanjut. Oke. Tuliskan kesimpulan akhir berdasarkan permasalahan di awal pada kontak di bawah ini. Yang tentang PLN. Yang PLN dan hacker. Kalau PLN menggunakan rangkaian paralel, jika mati yang lain tidak terpengaruh atau tetap terang. Kayak pemadaman listrik bergilir kan. Jadi kalau satu mati, yang lain juga nggak akan terganggu, tidak akan padam. Itu PLN ya, PLN pakai rangkaian seri paralel. Kemudian? Oke, untuk hacker menggunakan rangkaian seri. Jika satu mati, maka akan padam semuanya. Kayak tombol kontak on off. Kayak kalau udah ya sakrar, ya stop kontak dan lain-lain contohnya. Yang lain setuju? Beda apa sama? Setuju. Nah, setuju ya. Berarti udah seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ada saya. Nah, silakan kalau dari kelompok 1 apa? Jadi pertanyaannya itu, kenapa rangkaian paralel lebih membutuhkan banyak kabel daripada rangkaian seri? Kenapa rangkaian paralel lebih banyak membutuhkan kabel daripada rangkaian seri? Silakan dijawab. Oke, izin menjawab. Kalau rangkaian seri ya, kan udah ciri khas rangkaian seri itu cuma satu kabel. Cuma satu. Kalau rangkaian paralel kan akan banyak kabel biasanya. Karena memiliki biasanya tegangan yang lebih besar. Untuk contoh PLN, kan itu untuk menyalurkan ke berbagai kampung-kampung, negara-negara dan lain-lain ya. Itu contohnya. Kabelnya banyak. Iya, banyak. Dan juga boros uang. Boros uang karena untuk beli banyak kabel perlu banyak uang. Ada pertanyaan lagi? Jadi intinya tadi pertanyaannya kalau paralel banyak kabel berarti banyak uang. Kalau seri kabelnya lebih hemat. Lebih hemat karena kabelnya apa? Sedikit. Satu doang. Satu ya. Bisa dipahami? Oke. Tuh. Ini dulu Tiara dulu. Silakan. Tiara udah tadi aku. Ya, silakan dilanjut habis ini tuh ya. Ya, siap. Izin bertanya, apa faktor yang mempengaruhi hambatan resistor dalam rangkaian seri? Resistor kabel. Apa faktor yang mempengaruhi hambatan pada resistor? Apa yang mempengaruhi hambatan? Biasanya terjadi, oke izin menjawab ya. Biasanya terjadi putus atau yang tadi dijelasin sama Robi apa digigit ini jadinya. Tikus. Kehambat kan biasanya. Dan jadilah kebocoran listrik atau apa yang menyebabkan hambatan? Yang mempengaruhi resistor ya? Yang mempengaruhi resistor apa? Ada panjang kawat, terus luas penampang kawat dan hambatan jenis dari kawat. Ya. Jadi resistor ada tersendiri ya, ada rumusnya itu, ada hambatan, ada panjangnya, ada luasnya, ada masa jenisnya.
Ya, sesuai dengan yang disampaikan tadi. Oke, lanjut. Ya, apa saya? Silahkan. Silahkan dilanjut yang mau nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pertanyaan saya masih berkaitan sama pertanyaan video. Nah, kan di dalam video 1 kan termasuk ke dalam rangkaian paralel ya. Iya. Nah, kenapa PLN tidak menggunakan rangkaian seri saja? Karena kan tadi rangkaian paralel sangat membutuhkan biaya yang sangat besar kan? Oke. Nah, jadi kenapa tidak menghemat saja dengan menggunakan rangkaian seri? Kenapa PLN nggak gunain seri aja sih biar menghemat? Kalau paralel kan banyak kabelnya. Ya, silakan Oke, dijawab. ini mau bahasa sendiri dulu nanti diperjelas oleh Memi ya nanti ya. Oke. Menurut saya, jika PLN menggunakan rangkaian seri, tahu nggak ketika satu padam akan padam semua. Nanti akan terjadi kayak apa ya? Gelap total nanti Indonesia ini kalau mati lampu satu semuanya. Total ya, se-Indonesia total nanti. Dan kasihan tidak ada namanya pemadaman listrik bergilir nanti. Ada juga pemadaman total. Padam total. Jadi kalau seri ya kata ini, kalau gunain PLN gunain seri, padamnya padam total se-Indonesia. Nih yang lebih jelas, Meme. Oke, Meme. Jelasin. Apa sih namanya? Karena pada rangkaian paralel seluruh lampu akan menyala sama terang, dan jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tidak akan terpengaruh. Jadi yang tadi dijelasin sama Sejam Sia juga sebenarnya udah jelas, cuma kayak kurang sedikit aja. Bahasa sendiri ya. Kasihan nanti yang lagi masak ya. Kalau gak ada ini. Ya, bisa dipahami? PLN pakai paralel. Kalau mati ya seperti itu ya. Ya. Oke, dilanjut. Oke. Ada lagi nggak? Ada lagi? Kalian? Udah cukup ya. Oke, silakan ditutup. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon dan maaf ya, tolong dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, bagus ya penampilannya. Dibantai apapun bisa ngejawab ya. Oke, kita lanjut kelompok berapa? 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain siap-siap dengan pertanyaan. Ya. Ya, silakan berbaris. Ayo. Ya, silakan dimulai kelompok 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Tasya. Nama saya Titin Rahmawati. Rahayana. Agustian. Nurulisa. Muhammad Fatir. Suara yang keras. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi yang kami lakukan tadi. Yang gede suaranya. Laki-laki. Baca. Berdasarkan hasil analisis pada percobaan, bagaimanakah besar tegangan pada sumber dan pada masing-masing resistor? Jadi rangkaian hambatan seri itu besar tegangan pada sumber yaitu 9,0 dan pada masing-masing resistor yaitu 3,0. Ya. Kalau rangkaian hambatan paralel, jadi besar tegangan pada sumber yaitu 9 dan pada masing-masing resistor yaitu 3. Betul apa salah? Kelompok lain? Sama apa betul? Sama apa beda? Sama. Oke, kalau sama dilanjut. Nomor 2. Berdasarkan hasil analisis pada percobaan, bagaimanakah besar kuat arus pada sumber dan pada masing-masing resistor? Besar arus kuat arus pada sumber yaitu 0,9 ampere dan pada masing-masing resistor yaitu 0,30 ampere. Besar kuat arus pada sumber yaitu 0,9 ampere dan pada masing-masing resistor yaitu 2,70 ampere. Kebalik gak sih? Paralel ya? Iya, yang paralel. Jadi untuk Serinya berapa serinya?
Jadi untuk B1-nya itu 0,3. I1-nya berapa? Seri 0,30 0,9 ya? Iya. 0,9 dan ininya tuh 0,30 dan untuk yang paralel tuh paralel totalnya tuh 2,70 dan itunya I1-nya 0,9. I2-nya sama ya? Iya. Oke, sama apa beda? Sama apa beda? Kelompok lain? Sama ya? Oke. Dilanjut nomor 3 kalau sama. Oke, jika salah satu resistor dilepas, apa yang akan terjadi? Nah, yang kalau di seri itu yang terjadi adalah semuanya bakalan mati. Kalau yang paralel pasti bakalan tetap sama, tetap hidup. Kalau di seri mati satu, dilepas satu mati semua. Kalau di paralel dilepas satu akan tetap hidup. Nyala. Sama apa beda kelompok lain? Yang lainnya tetap sama. Oke. Dilanjut nomor 4. Dan pertanyaan nomor 4, bagaimana dengan nyala lampu pada rangkaian tersebut? Pada rangkaian seri ya. Lampu pada rangkaian seri, lampu pertama akan menyala dengan terang, sementara lampu kedua akan redup, dan lampu ketiga menjadi sangat redup, dan jika saklar dimatikan, semua lampu akan padam. Nah, pada rangkaian paralel, jika lampu pertama dimatikan dan lampu kedua masih menyala dengan baik. Sama apa beda? Sama, setuju? Oke. Dilanjut nomor 5. Nah, kesimpulan dari video 1 dan video 2. Nah, jadi di masalah video 1 itu termasuk ke dalam rangkaian paralel karena di dalam video tersebut pemadamannya bergilir. Di saat daerah satu masih padam dan di daerah yang lainnya masih menyala. Kalau di video 2 termasuk ke rangkaian seri karena jika lampu dimatikan maka padam semua lampunya. Oke, setuju? Setuju. Nah, silakan ya. Lanjut pertanyaan. Nah, mungkin itu ya. Ada yang mau bertanya? Itu dulu. Tuh, ada 3 ya, 3. Tuh, ada 3. 1, 2, 3. Silakan. Ya, silakan. Siapa dulu? Ya, ada silakan nanti gantian. Mengapa pada suatu rangkaian arus listrik terdapat hambatan dan kenapa menyebabkan resistensi? Apa Sorry. Ulangi. Kenapa? Boleh bisa diulangi pertanyaannya? Mengapa pada suatu rangkaian arus listrik terdapat hambatan dan kenapa menyebabkan resistensi atau hambatan? Jadi fungsi hambatan di situ itu apa? Kenapa ada resistensi, ada terhambatan di dalam rangkaian listrik? Kenapa ada hambatan? Kenapa bisa terhambat dengan adanya hambatan? Ada, silakan ada yang bisa dijawab kelompok 3 atau yang lain? Semua di sini. Jadi resistensi terjadi apabila bakteri mengalami perubahan genetik. Bakteri itu. Kok ini? Apa bakteri? Biologi bakteri ya. Kan nilainya tuh. Jadi ini aku yang jawab nih. Atau yang lain bisa menjawab, Robi? Kenapa terjadi resistensi? Bukan itu, Ge. Terjadi hambatan. Bukan ya. Bukan. Salah. Jadi di dalam listrik itu ada hambatan. Hambatan malah terhambat lagi. Resistensi pada lampu. Atau bisa menjawab sendiri? Oh, silakan, ada yang bisa menjawab tuh. Hal ini disebabkan oleh adanya arus listrik yang mengalir ketika elektron bergerak melalui komputer seperti kawat dan roda. Resistensi atau hambatan karena adanya arus listrik yang mengalir ketika elektron bergerak melalui komputer seperti kawat roda. Bagaimana? Cukup? Atau menurut kalian sendiri bagaimana? Mungkin sedikit menambahkan ya. Jadi itu kemampuan suatu benda mencegah atau menghambat aliran arus listrik. Jadi tadi kan kalau misalkan arus listriknya berlebihan akan mengalami kebocoran. Jadi akan untuk mencegah kebocoran di situ ada yang namanya hambatan arus listrik. Diserap ya listriknya. Ya, jadi nggak terlalu besar tegangan listriknya agar tidak terjadi kebocoran seperti itu mungkin. Gimana? Cukup jawabannya? Ya, oke. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya. Silakan. Nah, iya silakan.
Genset. Tahu genset? Genset itu tergolong dari rangkaian seri atau paralel? Jelaskan kalau misalnya genset itu tergolong dari rangkaian seri dan paralel. Genset itu termasuk rangkaian seri atau paralel? Jelaskan. Ini menurut saya itu termasuk rangkaian seri karena jika dimatikan satu akan mati semua. Iya sih, menurut saya seperti itu karena kalau genset itu kayak dari aki kan bukan dari listriknya itu. Iya, jadi kalau misalkan dia dimatikan akan mati gitu semuanya karena itu tuh dari situ tuh sumbernya gitu. Kalau sumbernya dimatiin bakal mati semua. Kalau ya begitulah pokoknya itu rangkaian seri menurut saya. Gimana cukup? Ya, bisa dipahami genset termasuk sumbernya dimatiin mati semua. Ya. Oke. Ini udah. Oh ya udah silakan. Ya. Kita lihat. Kenapa rangkaian paralel lebih terang daripada seri? Kenapa rangkaian paralel itu lampunya lebih terang dari rangkaian seri? Benar apa salah? Lebih terang apa lebih paralel tadi? Tadi paralel lebih terang lebih apa? Lebih merata. Izin menjawab. Nah, kenapa di rangkaian paralel lebih terang lampunya? Karena di dalam rangkaian paralel itu kan terdapat banyak sekali kabel. Nah, jadi mungkin itu yang bisa menambahkan suatu energi untuk ke lampu tersebut. Karena kan di dalam rangkaian seri kan kita hanya butuh satu kabel. Makanya jadi kabel itu terbagi menjadi ke dalam lampu-lampu, beberapa lampu. Kalau di rangkaian paralel kan banyaknya kabel. Jadi mungkin kabel itu energinya hanya fokus ke lampu satu saja. Jadi kenapa rangkaian paralel lebih terang karena kabelnya lebih banyak. Menurut kalau saya seri seperti ya, itu. apa ditambahin sama Bapak, kalau seri kan berjajar. Lampu pertama yang dekat dengan sumber terang, yang ke sini sisa. Itu kan ya. Kalau paralel kan cabang. Jadi semuanya dibagi rata. Tadi kan I-nya sama ya. Oke, bisa dipahami? Begitu. Oke, nih siapa lagi terakhir nih? Terakhir. Ya, silakan. Bagaimana cara hacker mematikan lampu yang ada di hotel itu? Cara hacker mematikan. Ya, bagus juga ya. Gimana caranya tuh hacker? Izin menjawab ya. Ini menurut pandangan saya yang saya lihat dari video tersebut. Jadi si hacker itu kan pegang HP nih. Karena si itu hacker, jadi sudah di HP-nya itu sudah terkontribusi ke seluruh kabel-kabel yang ada di sistem di apartemen itu. Jadi dia hanya menekan tombol yang ada di HP-nya dan seluruh listrik yang ada di apartemen itu mati. Seperti itu. Jelas? Yang lain ada bisa menjawab kenapa bisa hacker itu bisa dengan satu tombol ya bisa matiin dari jauh juga ya. Mungkin yang lain ada nggak yang bisa berpendapat? Coba kepikir nggak? Oke, jadi intinya dia memasukkan sistem ya, ada sistem internet, sistem aplikasi ya di situ. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, silakan. Oke, mungkin itu hasil diskusi yang kami dapat ya, yang kami sampaikan pada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi buat kelompok 3. Berapa kelompok lagi? 2. Wah, oke, sebelum kita lanjut, ice breaking dulu. Siap-siap ya, ice breaking supaya tidak stres. Lumayan ya, lumayan apa? Tadi lumayan ketat diskusi kita. Ice breaking. Kalau Bapak sebut botak ke kepala. Kalau Bapak sebut batok kelapa. Kalau Bapak sebut batik baju. Oke, konsentrasi. Botak kepala. Batik baju. Batok kelapa. Batik baju. Oke, konsentrasi kalian masih pas. Masih bagus. Oke, kita lanjut 2 kelompok lagi. Silakan kelompok 4 untuk maju ke depan. Ya. Silakan dipegang itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 sebelumnya perkenalkan nama saya Fitriani dan rekan saya Akmal.
Abi Suhabi, Siti Marhumah, Nur Hayati. Kami di sini akan mempresentasikan penelitian yang tadi kami diskusikan. Berdasarkan hasil analisis pada percobaan, bagaimanakah besar tegangan pada sumber dan pada masing-masing resistor? Rangkaian hambatan seri. Susunan resistor seri adalah terbagi-bagi dengan besar hambatan pada masing-masing resistor. Dengan flat 9, masing-masing resistor memiliki tegangan sama yaitu 3 V. Sedangkan paralel V total 9 volt, masing-masing resistor memiliki tegangan sama dengan volt. Langsung dibacain aja seluruh satu orang dari 1 sampai akhir. Silakan. Nomor 2. Nomor 2. Bagaimanakah besar kuat arus pada sumber dan pada masing-masing resistor? Rangkaian hambatan seri. Besar kuat arus listrik pada rangkaian seri adalah besarnya sama di setiap hambatan. I total sama dengan 0,30 ampera. Rangkaian hambatan paralel. Tegangan yang melewati tiap komponen adalah sama dan total arus adalah jumlahan arus yang melewati tiap komponen. I total sama dengan 2,70 ampera. Terus nomor 3. Nomor 3. Jika salah satu resistor dilepas, apa yang akan terjadi? Rangkaian hambatan seri. Jika salah satu resistor dilepas, maka aliran listrik yang dialirkan akan mati atau padam. Rangkaian hambatan paralel. Pada rangkaian hambatan paralel, jika salah satu resistor dilepas, hanya resistor yang lepas yang mati dan sisa masih hidup. Oke, setuju ya sama dengan yang tadi ya. Oke, nomor 4. Bagaimana dengan nyala lampu pada rangkaian tersebut? Lampu pertama akan menyala dengan terang, sementara lampu kedua agak redup dan lampu ketiga menjadi sangat redup. Pakai apa? Rangkaian apa ini? Rangkaian sebutin. Yang paralelnya? Arus yang diterima oleh setiap cabang masih lebih besar dibandingkan arus pada rangkaian seri. Hal ini akan membuat nyala lampu akan terlihat lebih terang. Terus kesimpulan? Kesimpulan. Kuat arus listrik berbanding lurus dengan tegangan listrik, jadi makin besar tegangan listrik. Kesimpulan dari permasalahan? Oh, yang PLN sama ya. Apa ini bacanya? Baca, yang bisa baca? Tulisan. Kesimpulan dari PLN adalah pemutusan arus listrik secara bergilir atau yang disebut rangkaian paralel. Kalau yang dari hacker tadi, pemutusan satu arus listrik dan arus listrik yang lain bisa ikut padam, bisa disebut juga dengan rangkaian seri. Oke, kelebihan kekurangannya? Kelebihan kekurangannya? Apa? Kelebihan kekurangan seri paralel? Belum ditulis? Ya, belum, nanti dilengkapi. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan satu pertanyaan saja ya, satu. Mau pilih yang mana tuh? Kelompok ini belum nanya katanya. Satu aja ya. Atau dua nanya. Pilih, kamu yang tentuin ya, silakan. Ya udah, silakan. 2 kan Pak ya? 3 Pak. Iya. Silakan. Izin bertanya, mengapa semua komponen pada rangkaian paralel yang mendapat tegangan yang sama besar? Kenapa pada seri paralel tegangannya sama? Sama besar. Sama besar. Oke, ada yang jawab? Boleh nih. Oh, mau jawab. Dilempar kalau. Silakan. Kalau seri kan lurus, akan ada lampu biasanya akan terbagi menjadi setengah. Biasanya kalau paralel kan mempunyai banyak ini kabel 1, 2, 3. Jadi sama ininya. Tegangannya. Oh, salah. Balik. Jadi ya, yang seri itu sama karena memiliki kabel yang lurus. Kalau paralel terbagi karena memiliki percabangan kabel. Oke. Bisa dipahami? Robi? Bisa? Oke. Cukup. Oke. Selanjut. Yang tadi siapa yang nanya? Tadi kamu nunjuk siapa tadi? Tasya. Ya, dipersilakan. Kan silakan Tasya. Oke, ini bertanya, saya dari kelompok 3. Mengapa rangkaian paralel disebut dengan rangkaian bercabang?
Mengapa rangkaian paralel disebut rangkaian bercabang? Jawabannya adalah Karena membutuhkan banyak kabel. Kan nggak cuma satu kabel, nggak kayak seri. Ya gitu. Ada kan kabelnya banyak nih, jadi yang apa ya? Yang resistor itu kan resistornya kan ada 3 ya kan. Nah, kan butuh banyak kabel, nggak kayak seri. Masih. Ya. ada yang bisa membantu? Bantuin nih, mau dibantuin. Oh, bantuin sama Jamsia, silakan. Udah bercabang, paralel kan bercabang. Maka memiliki banyak kabel, 1, 2, 3. Nggak kayak seri kan punya 1 kabel doang. Kalau seri punya 1 kabel doang lurus. Kalau paralel bercabang, gitu ya. Oke. Bisa diterima? Oke. Lihat jawabannya. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, terakhir kelompok 5 presentasi. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Marlianti sebagai moderator kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada nama kelompok. Ya, perkenalkan saya Salwa Fadila. Saya Rodia. Saya Ahmad Sabturi. Andri. Di sini saya mau mempresentasikan pembahasan dari hasil kelompok kami. Pertanyaan pertama, berdasarkan hasil analisis pada percobaan, bagaimanakah besar tegangan pada sumber dan pada masing-masing resistor? Setiap titik sepanjang rangkaian kuat arus yang mengalir selalu sama. Masing-masing resistor memiliki nilai yang sama, yaitu 3 volt. Dan V totalnya itu adalah 9 dan I totalnya yaitu 0,30 ampere. Itu yang seri. Kalau yang paralel, rangkaian komponen listrik yang disusun secara berjajar sehingga membentuk cabang di antara sumber arus listrik. Pada rangkaian paralel, arus yang mengalir pada setiap cabang sedangkan potensialnya sama. V-nya itu 9 dan I totalnya 2,70 ampere. Yang nomor 2, berdasarkan hasil analisis pada percobaan, bagaimanakah kuat arus pada sumber dan masing-masing resistor? Pada rangkaian seri, bila satu lampu mati maka lampu lain akan mati juga karena arus listrik yang mengalir sama pada setiap hambatan karena berada pada satu jalur yang sama, tetapi beda potensial listrik setiap hambatan berbeda-beda. Lalu yang paralel, bila satu lampu mati maka lampu lainnya akan tetap menyala. Pada rangkaian paralel, setiap hambatan memiliki kuat arus yang berbeda, tetapi memiliki beda potensial yang sama pada setiap hambatan, sama seperti yang seri. Yang nomor 3, jika salah satu resistor dilepas, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi itu dalam rangkaian seri, jika salah satu resistor dilepas, maka resistor yang lain akan mati. Kalau yang dalam hambatan paralel, jika salah satu resistor dilepas, maka resistor yang lain tidak akan mati atau tidak akan padam. Lalu nomor 4, bagaimana nyala lampu pada rangkaian tersebut? Nyala lampu pada rangkaian seri, lampu pertama akan menyala dengan terang, sementara lampu kedua agak redup dan lampu ketiga menjadi sangat redup. Seperti itu. Lalu pada hambatan paralel, nyala lampu yang disusun secara paralel lebih terang daripada rangkaian listrik yang disusun secara seri. Hal ini disebabkan karena susunan kawat penghantar atau kabel pada rangkaian paralel memiliki banyak saluran untuk menghubungkan arus listrik sehingga nyala lampu lebih terang bila dibandingkan rangkaian seri. Lalu nomor 5, kesimpulannya, berdasarkan hasil video tadi, yang video nomor 1 itu pemadaman arus listriknya itu termasuk ke rangkaian paralel karena
tidak semua lampu di wilayah tersebut mati gitu. Ya. Lalu yang video 2, pemadaman listriknya itu secara seri. Karena saklarnya langsung dipencet sama si hackernya itu langsung mati semua. Seperti itu. Kelebihan, kekurangan. Kelebihan dan kekurangannya. Kelemahan rangkaian seri bila satu bagian terputus maka seluruh rangkaian akan terputus. Kalau misalnya kelemahan rangkaian paralel memiliki kelemahan memerlukan banyak kabel dan biayanya juga cukup agak mahal dibandingkan dengan rangkaian seri seperti Oke, itu. tepuk tangan buat kelompok 5. Ya, yang sudah Ada yang mau mempresentasikan ditanyakan? hasil. Ya, silakan pertanyaan. Berapa tadi? 2. Yang lain silakan pilih. Biar Oh iya, Meme sama Pegang dulu salah satu model. nggak ada lagi. silakan. Kelompok ini nih nanya nih. Silakan, kamu kebijakan. Silakan ditunjuk. Oh, iya. Dua. 2 ya. Ya. Meme sama Udah, silakan. Gak ada lagi. Iya. Udah, silakan. Iya, sok. Apa pertanyaannya? Kan sering terjadi kebakaran listrik atau apa ya biasanya disebut di sumber listrik ada kebakaran. Ya. Itu terjadi karena apa sih? Apa yang penyebabnya atau mungkin kelebihan listrik atau Apa ya? Kenapa sering terjadi kebakaran listrik di apanya di kabel atau di gardu ya? Iya. Apa penyebabnya? Oh, ini berlaku untuk seri yang dan paralel ya? Ya. Kenapa? Lalu Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Ya. Habis ini kesimpulan tes udah. yang tadi? Beda lagi linknya. Kesimpulan dulu. Silakan. Mau jawab dulu mau itu boleh. dulu. Mau dijawab dulu. Jawab dulu silakan. Izin menjawab ya. Kenapa bisa terjadi kebakaran pada listrik? Karena itu wattnya terlalu tinggi. Jadi listriknya itu mungkin panas. Jadi itu yang menyebabkan kebakaran pada listrik itu. Bisa dipahami? Bisa. Terus atau ada yang lain? Kenapa sih sering terjadi kebakaran listrik? Ada di rumah juga ya, di kabel. Seringnya di rumah ya? Ya. Sok masuk TV itu kenapa kira-kira? Terus selain dari tadi wattnya kegedean, tegangannya ketinggian, atau yang lain kira-kira apa? Karena ada yang rusak. Karena ada yang kabelnya konslet. Ya, konslet terjadi percikan api. Jadi waduh, apa terjadi kebakaran. Gitu ya? Atau bagaimana? Cukup? Cukup. Oke, udah cukup. Selanjutnya. Konslet. Ya, izin bertanya. Menurut kalian pribadi, bagaimana pentingnya materi rangkaian seri paralel dalam kehidupan pribadi kalian? Bagaimana pentingnya? Bagaimana pentingnya materi rangkaian seri paralel dalam kehidupan pribadi? Apa sih pentingnya materi ini katanya untuk kehidupan kita? Kehidupan sehari-hari. Pentingnya untuk apa sih? Gini aja kayak penting karena Jangan jawab nanti aja. Nanti jawabannya nanti kamu yang mengungkapin kesimpulan. Apa pentingnya buat ini kelompok 5 ini? Untuk apa sih materi seri paralel ini? Dalam manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari buat kalian? Tadi yang paralel dong ya? Yang seri paralel ini dalam kehidupan ini untuk apa sih bagi kamu bagi kalian nih ya? Iya. Untuk apa? Izin menjawab. Pendapat saya pribadi sangat penting karena jika tidak adanya listrik, maka kita semua tidak akan merasakan kalau malam hari kan gelap, terangnya dunia ya? Terangnya dunia seperti itu. Iya, sangat penting. Oke ya, gitu. Oke. Cukup? Nah, oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Silakan ditutup. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, semua kelompok sudah presentasi. Ya sudah puas? Sudah paham tentang seri paralel?
Ternyata begitu banyak ya. Kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kira-kira nih, sebelum kita akhiri, kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Tar ini, sok. Tahu dalam rangkaian seri setiap titik sepanjang rangkaian kuat arus yang mengalir selalu sama, dan jika di rangkaian paralel akan disusun secara berderet dan berurutan secara sejajar. Ya, seri dan paralel. Yang lain, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya itu kita bisa mengetahui bahwa rangkaian seri biayanya lebih murah daripada rangkaian seri paralel. Dan selain itu juga untuk materi hari ini kita bisa mempraktekkan langsung dan menghitung kuat arus listrik tanpa tambahan bahan. Tanpa kesetrum ya. Ya, itu menggunakan aplikasi. Itulah perkembangan teknologi kita memanfaatkan perkembangan. Jadi seri mah kita bisa mengetahui seri ternyata lebih sedikit biayanya, kalau paralel lebih banyak ya, seperti itu. Atau ada yang menyimpulkan lain dari awal pembelajaran dari masalah kita tadi apa masalahnya apa? Kira-kira apa kesimpulannya? Siapa? Oke, jam siap. Kalau PLN mah kesimpulannya itu menggunakan rangkaian paralel. Kalau hacker menggunakan rangkaian seri. Oh, seperti itu ya. Kalau PLN menggunakan paralel untuk pemutusan listrik. Pemadaman listrik bergilir. Kalau hacker menggunakan rangkaian seri. Kemudian dari seri paralel tadi keuntungannya apa keuntungannya hemat biaya. Kalau paralel lebih banyak biaya. Keuntungannya. Kalau kerugiannya, kelemahan seri itu jika satu padam, dua padam semua. Oke, itu kesimpulan kita pembelajaran pada hari ini. Atau mungkin ada enggak yang bisa kalian manfaat kita belajar hari ini? Robi, menurut kamu Robi apa? Menurut pribadi Robi, di pembelajaran hari ini kita tahu kayak manfaat kayak kelebihan kekurangan dari seri sama paralel. Terus kayak kita tahu nih PLN menggunakan sistem paralel kan. Terus kelebihan kekurangannya apa? Kayak gitu sih, Pak. Terus rencana kamu gimana tuh dengan sudah mengetahui PLN pakai itu? Bayangannya ke depannya bagaimana? Mungkin kayak lebih tertarik ingin buat belajar tentang PLN-an itu supaya masuk ke dunia PLN ya. Jadi tertarik ingin jadi pegawai PLN. Karena apa? Karena gajinya yang lumayan tinggi ya, jadi tidak nganggur. Oke, tepuk tangan buat Robi yang ingin jadi petugas PLN. Atau yang lain? Akmal, apa? Kesimpulan apa pembelajaran hari ini, kira-kira kamu bayangannya apa nih? Silakan. Setelah tadi melihat video seperti tadi, kita belajar apa? Kira-kira apa nih? Pengen apa bayangannya setelah belajar ini? Silakan. Pengen jadi hacker gitu biar biar gitu. Biar uangnya banyak, Pak. Ya. Tapi jangan sampai disalahgunakan. Yang positifnya aja gitu. Yang positifnya saja. Oke ya. Jadi teman kita setelah belajar rangkaian seri paralel tadi, Robi ingin jadi petugas PLN karena sudah mendalami tentang dunia listrik. Ya. Oke, tepuk tangan. Kalau Akmal tadi setelah belajar kita dari awal sampai akhir, ternyata kesimpulannya ingin jadi hacker. Karena dengan hacker ini menguasai teknologi ya, tidak jadi pengangguran teknologi, mendapatkan uang yang banyak dari hacker, tapi jadi hacker yang bermanfaat. Jangan sampai disalahgunakan, hacker membobol bank uangnya banyak, jangan ya. Oke, tepuk tangan buat kita hari ini. Oke, selanjutnya LKPD-nya dikumpulin, mau Bapak nilai, nanti kelompok mana yang terbaik ngisinya, presentasinya tadi udah Bapak rangkum ya. Kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 3 mana?
Udah diisikan ini? Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, sudah selesai. Selanjutnya di akhir acara ini Bapak ingin mengetahui, awal-awal kita nggak tahu apa-apa tentang listrik. Ya, cari pale. Sekarang kita udah belajar, apa kalian sudah paham nih yang Bapak ajarkan tadi, yang kita diskusikan tadi? Kita tes akhir atau post tes. Ya, Bapak kirim di grup. Soalnya dikirim di grup. Soal Bapak kirim di grup. Silakan dibuka linknya, diklik. Waktunya 10 menit dari sekarang. Sekarang jam 11.00, berarti 11:10 harus sudah selesai. Silakan isi 11:10. Ada yang nggak bisa buka? Terus siapa lagi? 1, 2, 3. 3 orang. Cung siapa? Yang dapat 100. Ini 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang ya. Cung yang di bawah 100. 10. Oke, tepuk tangan yang dapat 100. Oke, itu hasilnya. Alhamdulillah sudah kalian lihat sendiri ya. Alhamdulillah sudah selesai hari ini. Kita sudah dapatkan nilainya, hasilnya. Kemudian Bapak umumkan siswa kelompok terbaik dalam mengisi soalnya, dalam praktikumnya, dalam presentasinya, dalam menjawabnya jatuh kepada kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 ada? Oke, kelompok 2 bagus, yang lainnya juga bagus. Ada yang lebih bagus pada kelompok 2. Kemudian siswa yang terbaik pada hari ini belajarnya ya, hasil gabungan dari apa? Dari presentasi, dari hasil menjawab, dari hasil diskusi, dari hasil gabungan nilai dengan tadi jatuh kepada siapa ini ya? Hasil bukan hanya hasil awal ini saja tapi hasil keseluruhan gabungan ya, jatuh kepada juara 1 kepada Jamsia, juara 2 kepada Rahayana, juara 3 kepada siapa Jamsia? Anita. Itu juara 3-nya. Alhamdulillah sudah kalian dapatkan. Kemudian tadi sudah, selanjutnya nanti yang akan datang materi kita akan membahas hukum Kirchhoff ya. Nanti ke depannya. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa, dengan bersama-sama baca hamdalah. Amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf Bapak selama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.